Halo, selamat datang di sosialisasi virtual PT Taspen Persero. Bapak, Ibu, dan Sobat Taspen semuanya, kali ini kami akan membahas perihal produk dan layanan PT Taspen Persero. Sebelum kita bahas produk dan layanannya, mari berkenalan terlebih dahulu dengan PT Taspen Persero. PT Taspen Persero berdiri sejak 17 April 1963. Berarti tahun ini sudah memasuki usia 61 tahun. Pada tahun 86, PT Taspen Persero berubah dari perusahaan umum negara menjadi PT Taspen Persero. Sampai dengan saat ini, produk unggulan PT Taspen Persero memiliki 4 produk layanan, mulai dari THT, pensiun, JKK, dan JKM. PT Taspen Persero memiliki 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Taspen Persero juga sudah bekerja sama dengan 44 mitra bayar dan tersebar di 16.000 titik layanan. PT Taspen Persero juga sudah bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah, baik kota, kabupaten, dan provinsi melalui mall pelayanan publik. PT Taspen Persero mengelola lebih dari 7 juta peserta, di antaranya 4 juta peserta pensiun dan 3 juta peserta aktif. Sebelumnya, saya ingin pantun terlebih dahulu. Hari Minggu, jalan-jalan ketemu manten. Jangan lupa malamnya makan nasgor. Kalau Anda berkunjung ke Taspen, singgah dulu dong ke Taspen Bogor. Selamat datang di PT Taspen Persero Cabang Bogor. Kami berada di Jalan Raya Pajajaran nomor 17A, Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor. Khusus untuk PT Taspen Persero Cabang Bogor, kami mengelola 2 KPPN dan 5 Pemda. KPPN Bogor, KPPN Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, dan Kota Sukabumi. Khusus wilayah Bogor, kami mengelola hampir lebih dari 160.000 peserta. Di antaranya 68.000 lebih peserta aktif dan 85.000 lebih peserta pensiun. Selama 7 tahun terakhir, PT Taspen Persero telah bertransformasi dengan teknologi informasinya. Mulai dari penggunaan SIM gaji yang telah digunakan oleh seluruh pemerintah daerah dan kota di seluruh Indonesia, sampai yang terakhir penggunaan Taspen One Hour Online Service atau TOS. Jadi, Bapak, Ibu, dan Sobat Taspen semuanya bisa melakukan klaim ataupun tanya menjawab perihal Taspen di mana saja dan kapan saja. Sebelumnya, kita harus tahu dulu landasan hukum perihal program-program dan layanan PT Taspen Persero. Yang pertama, program pensiun diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 1969. Yang kedua, tabungan hari tua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981. Dan yang ketiga serta keempat yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017. Baik, kepesertaan PT Taspen Persero mulai dari kapan sampai kapan? Kepesertaan PT Taspen Persero mulai dari peserta diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau sekarang dikenal calon aparatur sipil negara, sampai dengan peserta tersebut mengalami kejadian meninggal dunia. Namun, masa hidupnya hanya dari CPNS atau CASN sampai dengan peserta mengalami PMK, yaitu pensiun atau meninggal atau keluar. Kita akan masuk ke program yang pertama, yaitu THT. Apa sih THT? THT di sini adalah tabungan hari tua. Tabungan hari tua adalah program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Siapa saja sih peserta THT? Peserta THT adalah seluruh ASN, baik CPNS, PNS, dan P3K, serta para pejabat negara. Lalu, besarannya berapa? Setiap peserta dan setiap bulannya dipotong 3,25%
dari gaji pokok plus tunjangan keluarganya. Jadi hanya 3,25% dan pengalinya pun hanya gaji pokok plus tunjangan keluarga saja ya. Lalu THT bisa diambil atau dimanfaatkan kapan? THT bisa diambil atau dimanfaatkan kalau peserta telah mengalami PMK. Apa itu PMK? P. Pensiun. M. Meninggal. K. Keluar. Lalu manfaatnya apa saja? Yaitu pengembalian iuran THT dengan pengembangannya, dan juga ada manfaat asuransi kematian, baik itu bagi peserta ataupun pasangan peserta seperti suami atau istri, dan juga bagi anak peserta yang tertunjang maksimal 3 anak. Selanjutnya, kita akan masuk program yang kedua, program pensiun. Program pensiun adalah program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulannya sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri sipil yang telah bekerja selama puluhan tahun untuk negara. Siapa saja penerima kelompok pensiun tersebut? Untuk kelompok pensiun penerima kita kategorikan dalam 10 kelompok pensiun, di antaranya PNS pusat, PNS daerah, pejabat negara, para hakim, para pensiun anggota TNI Polri yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April tahun 1989, pensiun ex-PNS Dekhub, pensiun ex-Pegadaian atau Kemenq, penerima uang tunggu, perintis kemerdekaan RI, para veteran, dan para penerima dana kehormatan. Lalu, iurannya berapa? Berbeda dengan THT, iuran untuk program pensiun adalah 4,75% dikali gaji pokok plus tunjangan keluarga setiap bulannya ya. Ingat, lagi-lagi ini dibayarkan oleh peserta sendiri. Itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Lalu, manfaat pensiun apa saja? Manfaat pensiun yang dapat dirasakan oleh peserta adalah pensiun bulanan, uang duka wafat, pensiun terusan, pensiun janda, duda, dan atau yatim piatu, pensiun ke-13, serta pensiun THR. Lalu, berapa besaran yang diterima setiap peserta untuk program pensiun? Setiap bulannya setelah memasuki batas usia pensiun, peserta akan menikmati gaji pensiun maksimal 75% dari gaji pokok terakhir plus tunjangan keluarga, atau serendah-rendahnya 40% dari gaji pokok terakhir plus tunjangan keluarga. Namun, khusus presiden dan wakil presiden akan mendapatkan 100% dari gaji pokok terakhir mereka. Lalu, apa saja layanan yang bisa diklaim atau bisa diajukan melalui PT Taspen Persero? Seluruh layanan PT Taspen Persero ataupun seluruh produknya dapat diajukan melalui PT Taspen Persero. Dan diantaranya mulai dari pensiun pertama, pensiun janda duda, pensiun yatim piatu, pensiun orang tua, pengembalian iuran pensiun, uang duka wafat atau asuransi kematian, serta pensiun lanjutan atau SP3L. Lalu persyaratannya apa saja? Untuk pensiun pertama dan SP3LP, peserta wajib melampirkan form permintaan pembayaran atau FPP, SK pensiun, SKPP, fotokopi KTP dan NPWP, fotokopi rekening bank, serta surat keterangan sekolah bagi anak peserta yang tertunjang yang usianya sudah lebih dari 21 tahun. Sedangkan untuk pensiun janda, duda, yatim piatu, dan orang tua wajib melampirkan form FPP, SK pensiun, SKPP bagi yang meninggal aktif, fotokopi KTP, fotokopi rekening bank, SPTP, dan atau surat keterangan janda, duda, serta buku nikah atau akta kelahiran yang telah dilegalisir. Sedangkan untuk pengajuan uang duka wafat, apa aja sih persyaratannya? Mulai dari form FPP kembali, SK pensiun peserta, akte kematian
kematian, fotokopi KTP, fotokopi rekening bank, buku nikah dan atau akta kelahiran yang telah dilegalisir, surat keterangan kuasa ahli waris, dan surat keterangan penguburan. Sedangkan untuk pensiun ataupun peserta aktif meninggal dunia, maka wajib melampirkan KPPG dan SKUM PTK. SKUM PTK itu apa sih? SKUM PTK adalah surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga. Lalu, selain persyaratan tersebut, persyaratan lainnya yang bisa teman-teman lakukan di PT Taspen Persero adalah untuk pengusulan non-klaim atau non-finansial. Apa aja sih? Ada usul SK pensiun bagi pensiun atau janda duda dan yatim piatu yang SK pensiun pesertanya tidak otomatis. Lalu ada pendaftaran keluarga bagi para pensiun yang telah menikah kembali untuk mendaftarkan istri atau suami keduanya. Dan pengesahan SK hilang serta mutasi kantor bayar. Lalu, kapan sih gaji pensiun itu berakhir? Ada 5 hal yang menyebabkan gaji pensiun berakhir. Baik, kita akan memasuki program yang ketiga. Apa sih program yang ketiga? Program jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 junto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017. Lalu, apa saja kategori kecelakaan kerja yang dimaksud? Kategori kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi apabila dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Wajib ya, harus dalam perjalanan menjalankan tugas dan kewajibannya, baik di kantor ataupun di luar kantor sesuai dengan surat tugas. Yang kedua, dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajiban. Yang ketiga, karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, saat melakukan perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya. Dan yang kelima, mengalami penyakit akibat kerja. Khusus yang kelima, wajib melampirkan diagnosa dari dokter okupasi. Lalu, peserta yang tercover dalam jaminan kecelakaan kerja siapa saja? Mulai dari seluruh ASN, baik itu CPNS, PNS, dan P3K, seluruh pejabat negara, seluruh pimpinan dan anggota DPR. Lalu besaran iurannya berapa? Besaran iurannya hanya 0,24% kali gaji pokok saja. Tapi ingat Sobat Taspen, ini dibayarkan oleh pemberi kerja ya, bukan dari gaji para peserta. Nah, kita di jaminan kecelakaan kerja memiliki 13 manfaat utama, mulai dari biaya transportasi, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, pensiun karena cacat, biaya pengobatan sampai sembuh, biaya rehabilitasi medik, biaya penggantian gigi, santunan kematian kerja, uang luka tewas, biaya pemakaman, serta beasiswa bagi anak-anak peserta sampai dengan 45 juta rupiah. Khusus JKK, kadaluarsanya ada loh. Jadi pelaporan wajib dilakukan sebelum 2 tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan terjadi. Dan kita sudah masuk program yang terakhir, program jaminan kematian. Program jaminan kematian sama halnya dengan program jaminan kecelakaan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 junto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017. Lalu program jaminan kematian itu apa sih? Program jaminan kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Sama halnya dengan JKK, untuk jaminan kematian pesertanya mulai dari seluruh ASN, baik CPNS, PNS, dan P3K, pejabat negara, dan serta pemimpin serta anggota DPR.
Untuk iurannya sedikit lebih besar daripada JKK, yaitu 0,72% kali gaji pokok peserta. Sama halnya dengan JKK, iuran ini dibayarkan oleh pemberi kerja loh, bukan oleh peserta. Lalu manfaatnya apa aja? Manfaat jaminan kematian mulai dari santunan sekaligus sebesar 15 juta rupiah, uang duka wafat 3 kali gaji pokok terakhir, bantuan pemakaman 7,5 juta rupiah, hingga bantuan beasiswa untuk 2 orang anak masing-masing 15 juta rupiah. Lalu kalau teman-teman, Bapak, Ibu, dan Sobat Taspen ingin melakukan klaim, harus nggak sih datang ke PT Taspen Persero atau ke cabang-cabang atau mitra layanan kita? Jawabannya tidak perlu. Teman-teman dan Sobat Taspen semuanya dapat mengunjungi Taspen 1 Hour Online Service atau TOS di website. Jadi pengajuan klaim bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebelum memasuki usia pensiun atau mendapatkan pensiun bulanan, peserta yang sudah memasuki batas usia pensiun wajib melakukan enrollment. Apa sih enrollment? Enrollment adalah kegiatan merekam data biometrik seperti sidik jari, foto wajah, dan perekaman suara penerima pensiun yang menggunakan device tertentu dan diupload pada database Taspen. Fungsinya untuk apa? Fungsi enrollment adalah untuk teman-teman dapat bisa melakukan autentikasi di rumah melalui smartphone. Bagaimana sih cara enrollment? Mari kita simak video berikut. Lalu setelah teman-teman melakukan enrollment, teman-teman setiap bulannya bagi peserta pensiun wajib melakukan autentikasi. Jadi kalau nggak autentikasi, nanti uang pensiunnya nggak bisa tuh diambil. Nah, autentikasi itu apa sih sebenarnya? Autentikasi adalah proses, cara, atau kegiatan untuk memastikan penerima pensiun masih hidup ataupun masih berhak atas pembayaran pensiun tersebut. Lalu, autentikasi ada 2 cara, yaitu manual dengan cara datang ke mitra bayar atau menggunakan autentikasi di smartphone by data biometrik yang sudah dilakukan enrollment sebelumnya. Nah, lalu cara autentikasi melalui smartphone seperti apa? Mari simak video berikut. She got her own thing, that's why I love her. Miss Independent, won't you come and spend a little time? She got her own thing, that's why I love her. Miss Independent, ooh, the way you shine. Miss Independent, you. Lalu, teman-teman yang akan memasuki usia pensiun atau masih lama nih pensiunannya, ingin mendapatkan manfaat lainnya lebih besar, secara mandiri peserta dapat memanfaatkan anak usaha kita. Apa itu anak usahanya? Yaitu Taspen Life. Di Taspen Life, peserta dapat melakukan top up baik untuk JKM, manfaat JKM dan JKK, serta untuk manfaat THT dan atau pensiunnya. Untuk programnya ada 3 program unggulan dari Taspen Life yang dapat teman-teman Sobat Taspen ikuti. Di antaranya Taspen Dwi Guna Sejahtera, Taspen Safe atau Smart Safe, dan Taspen Personal Accident. Nah, dari seluruh penjelasan kita, teman-teman dapat melakukan pertanyaan atau memberikan saran dan kritik atau melakukan klaim di mana saja dan kapan saja melalui Taspen 1 Hour Online Service atau TOS tersebut, atau mengunjungi kantor cabang kami di 57 kantor cabang khususnya di Kota Bogor,
atau dapat melalui perwakilan Bank Mandiri Taspen di seluruh Indonesia. Apabila ada pertanyaan dan ketik saran, teman-teman bisa kunjungi kita di www.taspen.co.id. Informasi lebih lanjut, segera kunjungi segala macam sosial media ofisial dari PT Taspen Persero. Terima kasih atas waktu teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Sampai jumpa.